Halo guys, apa kabar? Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah alur cerita film Samaritan tahun 2022. Film ini merupakan film pertama Sylvester Stallone menjadi superhero. Jadi bagaimana keseruannya? Langsung saja ke alur ceritanya. Scene menceritakan tentang masa lalu, di sebuah kota yang bernama Granite. Di sana lahirlah dua kakak beradik yang memiliki kekuatan super. Dia bernama Samaritan dan Nemesis. Hingga suatu ketika, mereka tidak sengaja menghajar sekelompok preman yang mencoba mengganggu mereka. Merasa terancam dengan kehadiran mereka berdua, akhirnya para preman itu menghasut para warga untuk membakar rumah mereka. Akan tetapi, ternyata Samaritan bersama Nemesis malah selamat. Dan malah kedua orang tua mereka harus mati terpanggang. Seiring waktu berlalu, akhirnya Samaritan bersama Nemesis telah tumbuh dewasa dengan kekuatan yang semakin dahsyat. Samaritan yang mempunyai hati yang baik, kini menjadi pahlawan pembela kebenaran, hingga menjadi idola warga kota. Sedangkan Nemesis, kini tumbuh dengan rasa dendam dan amarah, akibat kedua orang tua mereka mati mengenaskan dibakar warga. Karena itulah, Nemesis berambisi membunuh semua orang, untuk membayar apa yang mereka perbuat terhadap kedua orang tuanya. Walaupun begitu, rencananya itu tidak berjalan mulus, di mana Samaritan selalu menjadi penghalang dirinya untuk berbuat jahat. Nemesis yang tak ada pilihan, akhirnya menciptakan sebuah palu yang sangat kuat untuk mengalahkan Samaritan. Misinya pun dimulai, di mana ia memancing Samaritan ke sebuah gedung pembangkit listrik untuk menjebak saudaranya itu. Di sana mereka terlibat pertarungan yang sangat sengit. Hingga tibalah di mana salah satu gardu listrik meledak hingga menewaskan mereka berdua. Lalu scene berpindah ke 25 tahun kemudian, di mana kita diperkenalkan dengan seorang anak yang bernama Sam Cleary. Sam merupakan seorang bocil yang sangat ngefans dengan sosok Samaritan, yang mempunyai sifat baik hati. Walaupun legenda menyebutkan jika Samaritan dan Nemesis telah tewas, Sam tetap yakin jika jagoannya itu masih hidup sampai saat ini. Tak lama kemudian, ia pun disuruh oleh ibunya untuk membuang sampah keluar. Saking terobsesinya dengan Samaritan, Sam selalu melukis logo Samaritan di setiap tempat. Tak lama kemudian datanglah seorang kakek tua yang juga membuang sampah. Dia bernama Joe Smith. Melihat jika Joe yang memiliki aura berbeda dari orang biasa, Sam pun menjadi penasaran dengannya. Singkat cerita, pagi pun tiba, di mana Joe melakukan aktivitasnya dalam bekerja sebagai tukang sampah di kota itu. Balik lagi ke Sam hendak pulang ke apartemennya. Namun sayang, pintunya disegel oleh pemilik apartemen, karena mereka belum membayar uang sewa. Sam yang boring, lantas mencoba menunggu ibunya pulang di sebuah taman. Sembari melukis wajah idolanya, Sam menegur Joe yang lewat membawa radio rusak. Dengan tidak terduga, Joe pun balik menegur Sam, karena ia memakai jam tangan yang juga rusak. Sam pun heran, dari mana Joe tahu jika jamnya rusak. Tak lama kemudian, datanglah temannya Sam yang bernama Agus. Agus yang mengetahui jika apartemen Sam disegel, lantas mengajaknya untuk mencuri tembaga di salah satu gedung kosong. Setelah cukup lama berpikir, akhirnya Sam setuju untuk melakukan itu. Secara perlahan, mereka memanjat gedung itu dengan bergiliran. Setibanya di dalam, Agus langsung menyuruh Sam untuk bergegas menghancurkan tembok, karena di dalamnya banyak tersimpan tembaga. Setelah banyak mendapatkan tembaga, mereka pun pergi menuju ke pengepul dengan rasa bahagia. Pada saat sedang dalam sesi menghitung jumlah pendapatan dari sang pengepul, datanglah sekelompok preman yang mengajak mereka untuk berbuat kriminal. Agus yang takut, lantas menolak mentah-mentah ajakan itu. Berbeda dengan Sam, di mana ia yang sedang butuh uang, lantas menerima tawaran itu. Hingga tibalah di suatu toko yang menjadi incaran mereka. Di sana para preman itu menyuruh Sam untuk mengalihkan perhatian si pemilik toko, sedangkan mereka akan menyelinap masuk untuk mencuri tiket lotre. Sam pun beraksi, di mana ia berpura-pura berdarah karena ditabrak oleh mobil. Karena pemiliknya berhasil dikelabuhi, para preman itu langsung segera masuk untuk mengambil beberapa kardus yang berisikan lotre. Mengetahui jika Sam hanya berpura-pura, lantas mereka bergegas kabur dari sana.
sebelum diteriki maling oleh penjaga toko itu. Setibanya di markas, mereka terkejut bukan main, karena mereka salah mengambil kardus, dan malah mengambil makanan ringan. Karena tak mau disalahkan, preman itu pun mendorong Sam hingga terjatuh. Mendengar keributan, pemimpin mereka pun keluar. Dia bernama Cyrus, dan pacarnya bernama Lenny. Di sini Cyrus nampak tertarik dengan Sam yang berjiwa pemberani. Di tengah perbincangan itu, Cyrus tak sengaja melihat buku Sam, yang pada akhirnya ia mengetahui jikalau Sam ngefans dengan Samaritan. Berbeda dengan Sam, Cyrus ternyata menyukai Nemesis, yang sudah mereka anggap dewa di kalangan penjahat. Setelah ngobrol singkat, Cyrus pun memberikan Sam uang $200 sebagai tindakan pemberaninya. Setibanya di apartemen, Sam melihat ibunya sedang bertengkar dengan si pemilik apartemen yang menyegel pintunya. Setibanya di sana, Sam langsung memberikan uangnya untuk membayar tunggakan mereka. Di dalam kamar, si ibu langsung bertanya dari mana Sam mendapatkan uang sebanyak itu. Sam pun ngeles, tak mau menunjukkannya. Sedangkan di markas, Cyrus bersama anak buahnya menyusun rencana jahat esok hari dengan menggunakan bom. Singkat cerita, pagi pun tiba, di mana Sam bertemu lagi dengan preman semalam. Di sana ia meminta uangnya dikembalikan oleh Sam, karena uang yang diberikan Cyrus semalam, itu adalah uangnya. Sam yang tidak memiliki uang, lantas mencoba kabur dari kejaran mereka yang nampak sangat marah besar. Di tengah pelarian itu, Joe tak sengaja melihat Sam yang dikejar-kejar oleh para preman itu. Di sebuah gang yang sempit, akhirnya Sam tertangkap, dan dihajar habis-habisan oleh mereka bertiga. Tak lama kemudian, datanglah Joe yang langsung mencengkram, lalu melempar mereka dengan sangat enjoy. Sam yang melihat itu pun lantas terkejut, jika Joe sangat kuat seperti superhero idolanya, yaitu Samaritan. Pada saat ia akan ditikam dari belakang, Joe dengan sangat mudah menangkap dan meremukkan pisau itu tanpa adanya rasa sakit. Karena sangat terpukau, Sam pun mengira jika Joe adalah Samaritan yang selama ini menghilang. Tak ingin penasarannya makin menjadi-jadi, Sam pun memata-matai Joe dengan menggunakan teropong. Tak sia-sia, akhirnya Sam berhasil melihat jika tubuh Joe memiliki bekas luka bakar. Merasa yakin jika dugaannya benar, Sam pun diam-diam ke apartemen Joe untuk mengetahui namanya. Setelah mengetahui nama samarannya, Sam langsung menulis di kertas nama Joe Smith sebagai Samaritan. Malam harinya, Cyrus bersama anak buahnya kini sudah mulai beraksi untuk berbuat jahat, dengan menyamar sebagai polisi. Di sana mereka memasuki kantor bagian penyitaan barang bukti. Dengan menggunakan bom pemadaman, Cyrus menghancurkan tubuh penjaga, lalu bergegas membobol brankas di sana. Setelah berhasil dibuka, di dalam sana mereka mendapatkan bergepok-gepok uang sitaan. Tak cukup sampai di situ, perhatian Cyrus pun teralihkan dengan sebuah kotak. Setelah dibuka, ia pun terkejut melihat jika isinya adalah topeng peninggalan Samaritan dan Nemesis. Cyrus yang sangat terobsesi dengan Nemesis, lantas mempunyai pirasat jika di dalam sana juga ada palunya Nemesis. Benar saja, pada saat ia membuka salah satu koper besar, isinya adalah palu yang memiliki kekuatan dahsyat. Cyrus pun memukul topengnya Samaritan, dan bersiap akan melanjutkan perjuangan Nemesis menghancurkan seisi kota. Seakan memiliki pirasat buruk, Joe tiba-tiba tersentak kaget merasakan ada getaran yang seolah memanggil dirinya. Balik lagi ke Sam yang kini menemui seorang jurnalis yang juga ngefans dengan Samaritan. Di sana ia menceritakan jika dirinya telah menemukan keberadaan Samaritan saat ini. Sang jurnalis yang tak percaya pun langsung mengusir Sam untuk pergi dari toko bukunya. Sam yang menyogok dengan menggunakan uang $10, akhirnya berhasil membujuknya untuk saling bercerita tentang Samaritan dan Nemesis. Di sana sang jurnalis menceritakan tentang Nemesis, yang dahulu kala menciptakan palu untuk membunuh saudaranya di gedung pembangkit listrik. Namun sayang, akibat kebenciannya itu, malah membuat mereka berdua mati. Dan palunya Nemesis kini disimpan di tempat penyitaan polisi. Setelah selesai, kini giliran Sam yang menceritakan jika Samaritan adalah tetangganya, yang kini bekerja sebagai tukang sampah. Karena ia masih tak percaya, akhirnya Sam menunjukkan pisau bengkok yang diremukkan oleh Joe sebelumnya. Namun tetap saja, si jurnalis itu tetap tak percaya dengan omongan bocil. Esok paginya, Sam memantau Joe yang keluar dari apartemennya. Setelah Joe pergi jauh,
Sam langsung mendorong tempat sampah untuk ia memanjat masuk ke dalam apartemennya Joe. Setibanya di dalam, Sam langsung menggeledah seisi ruangan untuk mencari bukti jika Joe benar-benar Samaritan. Tak sia-sia, akhirnya di sana Sam berhasil menemukan sebuah buku clipping milik Joe yang berisikan tentang Samaritan dan Nemesis. Sam pun segera mengemasi dan membawanya pulang ke apartemen, lalu berpindah ke Joe yang hendak pulang ke apartemennya. Di sana, ia diikuti oleh para preman sebelumnya dengan membawa bosnya untuk membalas dendam kepada Joe. Setibanya di apartemen, Joe terkejut melihat jika ada yang tidak beres di dalam kamarnya. Setelah ia menyadari jika buku clippingnya hilang, Joe langsung bergegas menuju apartemen Sam untuk mengambil bukunya kembali. Menyadari jika yang mengetuk pintu adalah Joe, Sam langsung bergegas menyembunyikan buku itu di bawah ranjang. Joe pun langsung mengadukan perbuatan Sam kepada ibunya, hingga membuat Sam kena marah dan tidak bisa mengelak lagi. Dengan rasa malu, Sam pun mengembalikan buku itu kepada Joe dan mengatakan jika ia adalah penggemar beratnya Joe. Sebelum Joe pergi, ibu Sam meminta tolong agar Joe tidak mengadukan perbuatan Sam kepada polisi. Esok paginya, mereka bertemu lagi, dan di sana Joe menjelaskan jika ia bukanlah Samaritan yang dituduhkan oleh Sam sebelumnya. Akan tetapi, Sam sangat yakin jikalau Joe benar-benar Samaritan. Joe yang mencoba menjelaskan sambil berjalan, tiba-tiba ia langsung ditabrak oleh para preman sebelumnya dengan kecepatan penuh. Sam yang melihat itu pun sangat syok, karena semua tulang-tulang Joe patah semua. Dengan tidak terduga, ternyata Joe masih hidup, dan semua luka yang ada di tubuhnya perlahan mulai sembuh dengan sendirinya. Sam pun sangat senang, karena dugaannya selama ini ternyata benar jikalau Joe adalah Samaritan. Walaupun begitu, kini Joe sangat lemah, dan membutuhkan pendingin untuk memulihkan energinya. Setelah selesai mandi, Joe berbincang singkat dengan Sam sembari makan es krim untuk mendinginkan tubuhnya. Balik lagi ke Cyrus bersama anak buahnya yang memulai rencana jahat mereka dengan menggunakan bom, di mana ia melemparkan bom itu ke dalam gorong-gorong hingga membuat seluruh kota mati lampu. Setelah semua orang jalanan keluar, Cyrus langsung menggunakan topeng dan palunya Nemesis. Secara perlahan ia menaiki mobil, lalu menyampaikan pidatonya untuk melakukan pergerakan revolusi terhadap kota Granit. Mereka yang melihat dewanya telah kembali, lantas sangat bersemangat menyambut kembalinya Nemesis. Pagi harinya, Sam menemui dan menemani Joe yang hendak menuju toko barang bekas untuk menjual kamera. Setelah mendapatkan pundi-pundi uang, mereka pun balik lagi ke apartemen. Sebelum masuk, Joe melihat jam tangan Sam yang rusak. Ia pun mencoba memperbaikinya. Di apartemen, Joe melihat berita yang menyiarkan jika semalam terjadi penjarahan di penjuru kota Granit, yang diketuai oleh Nemesis yang kini telah kembali. Melihat itu, jelas membuat Joe sangat marah. Esok paginya, Joe keluar untuk melakukan aktivitasnya dalam bekerja. Di luar, Joe bertemu lagi dengan Sam yang menyapanya. Di sana Sam mencoba membujuk Joe agar mau mengajarinya berkelahi. Awalnya Joe menolak, namun akhirnya ia kasihan, dan akan menunggu Sam sore nanti di atas loteng. Singkat cerita sore pun tiba, di mana Joe sudah menunggu kehadiran Sam yang ingin berlatih. Setelah Sam datang, Joe langsung menyuruhnya untuk memperlihatkan pukulannya terlebih dahulu. Setelah itu, ia langsung menyuruh Sam untuk mempraktekkannya ke tangannya. Sam yang iseng, malah diam-diam memukul perut Joe, hingga membuat tangannya kesakitan. Setelah tangannya selesai diobati, Sam hendak pulang. Namun di jalan ia melihat beberapa mobil anak buah Cyrus yang menuju tempat sepi. Sam yang penasaran, lantas mengikutinya dari belakang. Dan faktanya, ternyata mereka sedang menculik seorang polisi untuk dibawa ke hadapan Cyrus. Sam pun semakin curiga, dan mengikuti mereka untuk mengetahui apa yang akan mereka lakukan. Setelah Cyrus datang, ia langsung menginterogasi polisi itu. Cyrus sangat marah, karena rencananya meledakkan pembangkit listrik di kota Granit digagalkan olehnya. Awalnya polisi itu tidak takut, namun setelah Cyrus menyuruh Lenny untuk membakarnya, akhirnya polisi itu ketakutan, dan memohon agar tidak dibunuh. Cyrus pun memberikan maaf dan hendak melepaskannya. Namun setelah ia pergi beberapa langkah, Cyrus ternyata hanya ngeprank,
dan mengeksekusinya hingga tewas. Sam yang melihat itu, lantas sangat ketakutan bukan main. Namun di jalan, Sam melihat temannya Agus yang sedang dikeroyok oleh 3 preman sebelumnya. Sam yang tidak bisa tinggal diam, lantas langsung menghajar mereka untuk menyelamatkan Agus. Akibatnya, di sini Sam yang dihajar oleh mereka dengan menggunakan kunci besi. Setelah puas menyiksa Sam hingga pingsan, mereka membawa Sam dengan troli untuk diantarkan ke apartemennya. Setibanya di apartemen, aksi mereka dipergoki oleh Joe, hingga membuat mereka ketakutan bukan main. Di sisi lain, Cyrus bersama anak buahnya sedang membawa alat untuk mengatur pembangkit listrik seluruh kota. Sedangkan Joe, kini membawa Sam ke rumah sakit untuk mengobati tangannya yang seleo. Di markas, Reza langsung memberitahukan ke bosnya, jika pria tua yang mereka tabrak sebelumnya ternyata masih hidup dan sehat. Cyrus yang penasaran, akhirnya menyuruh mereka untuk membawa Joe ke hadapannya. Misinya pun dimulai, di mana mereka menyamar dengan kain, lalu mengikuti Joe dari belakang. Setibanya di gang yang sempit, mereka akhirnya mengancam, dan memaksa Joe untuk ikut bersamanya. Mengira jika mereka bukan tandingannya, Joe menyuruh mereka untuk pergi saja, karena mereka telah membuat masalah dengan orang yang salah. Tak terima diremehkan, mereka pun mengeroyok Joe dengan menggunakan pisau dan pistol. Akan tetapi serangan mereka itu tidak berdampak apa-apa dengan Joe, di mana ia dengan sangat mudah menghabisi mereka dengan pukulan kerasnya. Namun di sana ada salah satu bocil yang menyaksikan itu. Ia pun sangat kagum, dan menemui Joe untuk bertanya bagaimana cara Joe melakukan itu. Pada saat Joe mencoba menjelaskan jika itu bukan perbuatannya, tiba-tiba si Kribo masih selamat, dan melempar mereka dengan menggunakan bom. Tak ada pilihan, akhirnya Joe menggunakan kekuatannya untuk berlindung. Atas aksi Joe itu, alhasil dirinya menjadi pusat perhatian para warga di sana. Setibanya di rumah, Joe langsung mengemasi pakaiannya untuk pindah ke Indonesia. Ia menganggap jika dirinya sudah tidak aman lagi di kota ini, karena videonya telah viral di seluruh stasiun televisi. Pada saat ia akan pergi, tiba-tiba di luar ada Sam yang mengatakan jika aksi Joe telah viral di TV. Setelah itu Sam memberitahu apa yang ia lihat di markasnya Cyrus kemarin. Cyrus bersama anak buahnya sedang merencanakan untuk meledakkan pembangkit listrik seluruh kota. Joe yang tidak mau terlibat, lantas menyuruh Sam untuk melaporkan itu ke kantor polisi saja. Mendengar itu, lantas Sam kecewa, karena ia berharap jika Joe lah yang akan menggagalkan aksi mereka. Setibanya di markas, si Kribo langsung menyalakan televisi untuk menunjukkan kepada Cyrus jikalau Samaritan telah kembali. Melihat itu, jelas membuat Cyrus sangat marah, dan ia pun berambisi membunuh Samaritan, untuk meneruskan perjuangan Nemesis menghancurkan kota. Sam yang telah menyadari jika Joe telah pergi, akhirnya menggeledah apartemen Joe untuk mencari jam tangannya. Sedangkan dari luar, ternyata Cyrus bersama pasukannya tengah dalam perjalanan menuju apartemen Joe. Sam yang melihat pasukan Cyrus dari luar, lantas ketakutan bukan main, di mana ia bergegas kabur dari sana untuk mengajak ibunya pergi dari kota ini. Di apartemen Joe, para pasukan Cyrus langsung memberondong kamarnya Joe dengan membabi buta. Sam bersama ibunya yang menyaksikan itu pun ketahuan oleh Cyrus, yang mana ia menyuruh para anak buahnya untuk menangkap mereka berdua. Sam bersama ibunya yang ketakutan pun mencoba kabur dari kejaran mereka. Setibanya di atap apartemen, Sam bersama ibunya terpojok oleh Lenny yang menodong mereka dengan pistol. Hingga akhirnya, mereka pun terkepung dan tertangkap oleh Cyrus. Berpindah ke Joe yang kini sedang menunggu bis untuk pergi dari kota ini. Hingga akhirnya, ia baru menyadari jika jam tangannya Sam terbawa olehnya. Joe pun balik lagi ke apartemennya Sam untuk mengembalikan jam itu. Setibanya di sana, Joe sangat terkejut mendapati ibunya Sam yang tergulai lemah. Si ibu pun memberitahukan, jika Sam kini diculik oleh Cyrus bersama pasukannya. Mendengar hal itu, akhirnya Joe sangat marah, dan memutuskan untuk menyelamatkan Sam. Joe kembali ke tempat sampah tempat ia bekerja. Di sana ia mengumpulkan bahan kimia ke dalam truk sampah, lalu bergegas menuju ke markasnya Cyrus dengan kecepatan penuh. Singkat cerita, kini Joe telah tiba di markasnya Cyrus. Di sana ia langsung diberondong oleh para anak buah Cyrus yang sedang berjaga. Karena tubuhnya kebal akan peluru, Joe tak merasakan apa-apa, dan langsung menerobos markas Cyrus hingga jebol.
Dengan menggunakan mode ngamuk, Joe membantai para anak buah Cyrus dengan menggunakan tangan kosong. Joe yang ingin memastikan jika Sam ada di sana, lantas memanggil-manggilnya. Cyrus pun keluar dengan menawan Sam menggunakan pisau. Di sana ia terkesan jika sampai saat ini Samaritan masih hidup. Dengan menggunakan palunya Nemesis, Cyrus mengancam akan membunuh Samaritan saat ini juga. Tanpa aba-aba, Cyrus langsung menghantam Joe dengan menggunakan palunya Nemesis. Karena kekuatan dari palu itu, membuat Joe tak berdaya hingga terpental-pental dihantam Cyrus. Secara tiba-tiba, palu itu mengeluarkan lava, seolah-olah ada ikatan dengan Joe. Pada saat Cyrus akan mengeksekusi Joe, tiba-tiba Joe kembali bangkit. Sembari menahan palu itu, Joe memberitahukan fakta yang sebenarnya, bahwa dirinya bukanlah Samaritan yang Cyrus kira, karena dia adalah Nemesis. Kemudian scene kembali ke kilas balik 25 tahun lalu, waktu dia bertarung dengan Samaritan di atas gedung pembangkit listrik. Pada saat itu ia kalah. Dan saat akan dieksekusi oleh Samaritan dengan palunya sendiri. Namun karena mereka bersaudara, Samaritan tak tega, dan mengurungkan niatnya membunuh Nemesis. Pada saat Samaritan akan pergi, tiba-tiba lantai gedung itu ambruk, dan Samaritan hampir terjatuh. Nemesis pun terketuk hatinya untuk menyelamatkan saudaranya itu. Namun apalah daya, genggamannya tak kuat, hingga membuat Samaritan tewas terjatuh ke dalam kobaran api. Merasa bersalah atas kematian Samaritan, akhirnya Nemesis memutuskan untuk bertaubat, dan membuang topeng mereka berdua ke dalam kobaran api, seolah-olah mereka telah tewas. Untuk memuluskan rencananya itu, Nemesis mengganti namanya menjadi Joe Smith sampai saat ini. Cyrus yang mendengar fakta itu lantas membuatnya sangat kaget, karena idolanya ada di depan matanya. Begitupun dengan Sam yang juga terkejut jika dugaannya selama ini ternyata salah. Di dalam mobil sampah Joe, tiba-tiba bom rakitannya menyala, dan membuat ledakan yang sangat besar. Cyrus yang ketakutan pun menyuruh para anak buahnya untuk menembak Joe. Namun dengan kelincahannya, Joe berhasil menghindar, dan menggunakan potongan besi sebagai perisai, sekaligus dijadikan senjata untuk membantai mereka. Cyrus yang telah bangkit, kini mendapati jika pacarnya Lenny telah mati tertusuk besi akibat ledakan sebelumnya. Cyrus yang marah, lantas membawa Sam untuk dijadikan tameng. Balik lagi ke Joe yang saat ini semakin mengamuk membantai anak buah Cyrus menggunakan palunya. Pada saat terpojok, Joe dengan nekat menghantam tiang sampai roboh, hingga membuat mereka semua tewas berjamaah. Di salah satu ruangan, Cyrus mengikat Sam di tiang pipa untuk memancing Joe. Sedangkan Joe, kini ia masih selamat, dan kembali membantai anak buah Cyrus yang tersisa dengan menggunakan mode ngamuk. Karena kemarahannya sudah tak terkontrol, Joe tak membiarkan satupun dari mereka yang mencoba kabur. Balik lagi ke Cyrus yang menyuruh si Kribo untuk mematikan listrik seluruh kota, dengan tujuan memancing para penjahat untuk keluar membuat kekacauan. Benar saja, akibat ulah mereka, semua penjahat sudah beraksi untuk menghancurkan kota granit. Melihat itu, akhirnya Joe semakin ngamuk menghabisi mereka semua. Karena telah gedek dengan si Kribo, Joe menerobos dinding untuk mengejarnya. Dengan ketakutan, Kribo mengancam Joe pakai bom. Joe pun menanamkannya ke perut Kribo, lalu mengaktifkannya hingga membuat Kribo hancur berkeping-keping. Joe pun kembali melanjutkan mencari keberadaan Sam. Setelah berhasil menemukannya, Joe melepaskan palunya, karena ia sudah kelelahan. Dari belakang, ternyata ada Cyrus yang sudah menunggunya. Pada saat Joe mau dihantam secara diam-diam, Sam pun memberitahukannya, hingga Joe berhasil menghindar. Namun karena tenaganya sudah mau habis, akhirnya Joe dihajar habis-habisan oleh Cyrus. Pada saat Joe hampir terjatuh ke dalam kobaran api, Sam pun ngamuk mencoba melepaskan diri dari borgol itu. Pada saat detik-detik terakhir Joe mau dieksekusi, akhirnya Sam berhasil melepas pipa itu, dan langsung menghantam kepala Cyrus. Pada saat lengah itu, Joe mencoba memanfaatkan sisa tenaganya untuk membunuh Cyrus. Setelah Cyrus terkunci oleh palunya, Joe langsung membawanya untuk dilemparkan ke dalam kobaran api. Setelah semuanya selesai, Joe langsung membuang topengnya, dan ia pun sangat kelelahan hingga tumbang. Sam yang menyadari jika Joe membutuhkan pendingin, langsung memukul pipa air untuk menyelamatkan Joe, sebelum jantungnya meledak. Pada saat mereka hendak keluar,
Joe melihat jika sudah tidak ada jalan lagi. Dengan nekat, akhirnya Joe menggendong, lalu berlari dengan sangat cepat untuk menerobos dinding. Setibanya di gedung sebelah, ternyata mereka baik-baik saja. Sam yang masih penasaran apakah Joe benar-benar Nemesis, akhirnya memaksa Joe untuk berkata jujur. Walaupun begitu, Sam tak masalah, melihat jika Joe saat ini telah berubah menjadi orang baik. Mendengar ada suara pemadam yang akan menjemput mereka, Joe secara diam-diam kabur tanpa diketahui oleh Sam. Setibanya di luar, Sam kini menjadi artis dadakan, di mana ia diwawancarai oleh reporter TV. Mereka bertanya apakah yang menyelamatkan Sam benar-benar Samaritan. Untuk menyelamatkan Joe dari kejaran para militer, akhirnya Sam berbohong, dan mengatakan jika Joe adalah Samaritan. Dari arah kerumunan warga, Sam mengetahui jika ada Joe di sana. Joe pun berbalik arah, dan film pun selesai.